Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, apakah Yohanes menjiplak logos pagan? Mohon pencerahannya. Yudaisme dengan keragaman alirannya ini penting sekali karena apa? Logos dalam konsep Injil Yohanes itu terbukti jauh lebih monoteis ketimbang logosnya Philo. Lah kenapa sekarang? Injil Yohanes kalau Anda bacalah Santo Agustinus. Beliau mengatakan apa? Saya sudah membaca semua aliran filsafat. Satu yang tidak pernah kujumpai di sana. Firman menjadi daging, logos menjadi daging. Ya kan? Berarti alam pikiran Yunani itu Anda baca mulai dari Plato, mendamaikan antara Heraklitos, Pantarai sama filsafatnya Epimenides, segala sesuatu mengalir, yang segala sesuatu berubah, satu yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Sampai itu kan kemudian didamaikan oleh Plato dengan legenda orang di gua itu, bahwa yang berubah-ubah itu dunia temporal, yang tidak berubah dialami di sana. Itu kemudian diterjemahkan zamannya Helenisme, bahwa logos itu sebagai intermediary being yang bukan Allah, bukan manusia, bukan kosmos, bukan theos, bukan kosmos. Ini baina, jadi bukan Allah, bukan manusia. Bandingkan dengan Injil Yohanes. Enarki in ologos, ke ologos in prostontion, ke theos in ologos. Pada mulanya logos, firman. Firman itu bersama dengan Allah. Terbedakan. Firman itu Allah, tak terbedakan. Satu. Mana ada orang Yunani yang mengatakan logos itu adalah Allah? Terus kemudian, firman itu telah menjadi manusia. Di mana ada ajaran filsafat Yunani Helenisme yang mengatakan firman jadi manusia? Itulah yang sangat revolusioner dilakukan oleh Injil Yohanes. Firman sepenuhnya Allah, tapi juga ketika turun ke dunia sepenuhnya manusia. Ini bertentangan dengan ajaran Yunani. Nah sekarang bandingkan dengan Philo. Philo mengatakan apa? Logos itu deuterotheos, Allah kedua. Philo gagal mendamaikan monoteisme Yahudi dengan Helenisme. Tapi Injil Yohanes dengan sangat jelas mempertahankan monoteisme sekaligus kekasan firman. Apakah firman hanya dihayati dalam konteks Philo? Tidak. Anda bisa melihat Targum. Targum itu menampilkan firman sebagai memra dalam bahasa Arab. Dan memra itu dipahami, misalnya, ketika Tuhan yang transenden, yang tan keno kino yang ngopo, yang nggak tersentuh, itu ada di sana, transendensi ilahi. Maka dikatakan tetap Allah, Elohim, tetap Adonai. Tapi begitu Tuhan itu berjalan-jalan di taman pada pada suatu hari yang sejuk, Tuhan kok berjalan-jalan? Kan mirip dengan ayo lakum yang tunjungan, maksud Tuhan kok jalan-jalan? Itulah antropomorfisme. Ketika Allah dibayangkan hadir di tengah-tengah umatnya, itu disebut memra oleh Targum. Makanya kadang-kadang itu orang Israel menunggu Musa di bawah 70 tua-tua itu. Maka mereka bertemu dengan Allah. Bagaimana umat ciptaan bisa bertemu dengan Allah dan tahan dengan kedahsyatannya? Maka dikatakan mimra min khedem Allah. Firman yang bersama-sama dengan Allah menemui Israel. Tapi ketika menunjukkan Allah yang transenden dikatakan Elohim. Maka perhatikan, firman itu bersama-sama Allah itu paralel dengan ungkapan Targum, mimra min khedem Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah. Tapi ketika Yohanes mengatakan firman adalah Allah, mimra Allah, firman itu Allah. Ini Yahudi basicnya, bukan Yunani. Makanya dulu sejak saya mahasiswa itu saya sering diskusi filsafat dengan para prater yang seusia dengan saya. Itu dikatakan, kamu kenapa tidak ikut jalan saya? Kita mengikuti jalan yang lain. Nanti kita ketemu di satu tempat. Hanya karena saya punya istri tidak mungkin jadi imam. Nah, tapi jangan dianggap dia penghalang, tidak. Dia adalah biara tanpa jubah. Kira-kira itu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.